Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi kepada kami kelompok akuntansi manajemen yang berjudul laporan harga pokok produksi dengan teknik analisis value chain pada UMKM Nikita Spray dengan dosen Ibu Sri Madana Saleh. Guys, bertemu lagi dengan kami dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar melakukan analisis di salah satu toko, yaitu toko Nikita Spray, melalui analisis akuntansi manajemen dengan judul pembinaan dan pengembangan UMKM dengan teknik-teknik akuntansi manajemen. Saksikanlah dan ikuti kami. Let's go. Baik teman-teman, kita lagi berada di Batu Sangkar menuju ke Padang Panjang. Perjalanan menuju Nikita Spray yang berada di kota Padang Panjang itu, kita juga melewati perjalanan yang cukup panjang. Yang mana salah satu perjalanan yang kita lewati yaitu Nagari Pariangan, dan habis itu kita juga melewati Nagari Batipuate. Setelah kita melewati Nagari Batipuate, kita juga melewati perbatasan kota antara Kabupaten Tanah Datar dan kota Padang Panjang. Letaknya Nikita Spray ini terletak di daerah Koto Panjang, bagian Padang Panjang Barat. Sebelum itu kami berada di Batu Sangkar. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di tempat wawancara, yaitu di Nikita Spray. Inilah beberapa macam spray-spray yang telah diproduksi oleh usaha tersebut. Pada tahap selanjutnya yaitu menjahit. Menjahit ini dilakukan setelah owner atau pemilik dari Nikita Spray ini melakukan pemotongan pada kain. Untuk tiap-tiap kain spray itu dilakukan sendiri oleh ownernya, karena pemotongan tidak boleh sembarangan dilakukan. Dimana dijelaskan bahwa kekuatan yang diambil oleh pemilik atau owner Nikita Spray ini yaitu kualitas menjahitnya. Jahitan dari dekoratif dan pengikatannya serta menyelesaikan jahitannya dilakukan dengan sangat-sangat baik. Diajarkan oleh owner dan pemiliknya. Karyawannya dapat banyak yang terlatih dalam melakukan penjahitan. Penjahitan ini biasanya terbagi menjadi penjahit bantal, menjahit sarung, dan juga menjahit spray. Itu biasanya berada dalam satu set spray. Dan tahap selanjutnya yaitu pemotongan kain yang dicetak terlebih dahulu dan digunting dengan serapi mungkin dan dilakukan oleh Ibu Siti. Terlihat sangat rapi, bukan pemotongan Ibu Siti ini? Baiklah, kita akan masuk kepada laporan harga pokok produksi dan teknis analisis value chain. Usaha spray adalah bisnis yang berfokus pada produksi dan penjualan spray. Lembaran kain yang digunakan untuk menutupi atau melapisi sebuah kasur atau tempat tidur. Spray biasanya dipakai untuk meningkatkan kenyamanan saat tidur di atas kasur dan dapat dibuat dari berbagai bahan kain seperti katun, lain, satin, sutra, rayon, serat bambu, dan campuran polister dengan katun. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis spray telah menjadi sangat populer dan memiliki prospek yang menjanjikan, terutama dengan perkembangan teknologi dan tren belanja online yang membuka pintu lebar bagi bisnis spray untuk berkembang dan berinovasi dalam desain produk mereka. Sejarah Nikita Spray adalah Nikita Spray didirikan pada tahun 2010 oleh Ibu Selvi Beni dengan visi untuk menyediakan produk perawatan pribadi yang berkualitas tinggi dan inovatif. Sejak awal berdirinya perusahaan ini telah menetapkan standar tinggi dalam hal kualitas produk dan layanan yang menjadi landasan utama kesuksesannya. Dengan komitmen yang kuat terhadap keunggulan, Nikita Spray berhasil membangun reputasi yang solid di pasar dan menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mengutamakan kualitas dalam perawatan pribadi mereka. Seiring berjalannya waktu, Nikita Spray terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Dukungan konsumen yang loyal dan kepercayaan yang tinggi terhadap produk-produk Nikita Spray menjadi faktor utama dalam kesuksesan perusahaan. Ini
Strategi pemasaran yang cerdas dan inovasi produk yang terus-menerus menjadi kunci dan memperluas pangsa pasar dan meraih kesuksesan yang gemilang. Proses produksi usaha Nikita Spray. Alat-alat untuk membuat spray yang pertama yaitu mesin jahit lurus, kedua mesin stick, mesin ombras, mesin genom, mesin hitam, jarum jahit, gunting, dan sentimeter. Bahan-bahan untuk membuat spray yaitunya kain biasa, kain katun, katun Jepang, katun mikro, katun star, sutra tencel, sutra, benang, dan busa. Langkah-langkah membuat spray adalah sebagai berikut. Pertama, ukur kasur terlebih dahulu. Menentukan pola yang akan digunakan, menggunting kain spray sesuai yang dibutuhkan. Lalu tambahkan sekitar 20 cm atau 30 cm pada masing-masing tepian. Sebagai contoh, jika kasur berukuran 160 cm dikali 200 cm, maka potonglah kain sepanjang 220 cm dikali 260 cm. Pada contoh ini, masing-masing tepian kain ditambahkan 30 cm sesuai dengan tinggi kasur. Potong sudut kain. Karena tambahannya 30 cm, maka potong kotak seluas 30 cm dikali 30 cm. Jahit sudut yang telah dipotong untuk menyatukannya. Kemudian jahit seluruh pinggiran spray atau hem. Potonglah karet elastis sepanjang 30 cm sebanyak 4 buah untuk bagian sudut spray. Tentukan titik kira-kira pada pertengahan sudut spray, lalu geser karet elastis sekitar 15 cm dari posisi tengah. Jahitlah karet sambil ditarik supaya karet meregang 2 kali dari ukuran semula. Jika ingin spray lebih rapi dan tidak mudah lepas saat dipasang pada kasur, tambahkan karet elastis lagi. Potonglah karet elastis sepanjang 25 cm sebanyak 4 buah. Lantas jahit di setiap sudutnya. Ulangi jahitan pada ujung-ujung elastis sebanyak 2-3 kali agar karet elastis merekat kuat. Visi misi UMKM Nikita Spray. Misinya yang pertama, menjadi perusahaan spray terkemuka yang menyediakan produk berkualitas dengan desain menarik dan harga terjangkau. Kedua, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, menyegarkan, dan menginspirasi bagi setiap pelanggan. Ketiga, memimpin industri spray dalam hal inovasi desain, bahan, dan teknologi produksi. Visinya pertama, memproduksi spray dengan bahan berkualitas tinggi yang lembut, tahan lama, dan mudah dirawat. Kedua, menciptakan desain spray yang unik, trendy, dan sesuai dengan selera konsumen. Ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan harga yang kompetitif. Keempat, mengembangkan teknologi produksi yang ramah lingkungan dan efisien. Kelima, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra usaha. Selanjutnya yaitu rantai nilai. 1. Teknik analisis valuation. Mendukung infrastrukturnya yaitu pengembangan branding dan marketing. Selanjutnya manajemen sumber dayanya yaitu sumber daya informasi. Pengembangan teknologi yaitu pengembangan online shopping. Pengadaan barangnya yaitu pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu inbound atau masukan. Pembelian bahan baku secara online di pabrik Bandar Bukit Tinggi. Alamatnya yaitu Kota Bukit Tinggi. Kualitas produk ini memenuhi standar mutu produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu operasi atau proses yang dilakukan secara manual, digunakan mesin jahit lurus, mesin stick, mesin obras, mesin janome, mesin hitam, dan bahan yang dibutuhkan. Outbound logistiknya yaitu dilakukan pengirim produk dilakukan secara bertemu atau tatap muka dan juga bisa secara online tergantung kebutuhan permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu marketing dan sales. Dalam memasarkan produk, melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan promosi
brosur serta spanduk yang ada di toko tersebut. Selanjutnya itu servis. Usaha ini selalu mengutamakan kualitas pelayanan yang prima dan harga produk yang terjangkau, sehingga selalu dinikmati pelanggan dengan memuaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya produksi Nikita Spray per 1 minggu produksi. Pada Nikita Spray ini, kita menjelaskan bahwasanya per minggunya itu membutuhkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, lalu biaya overhead. Dengan rincian biaya bahan bakunya yaitu kain, busa, benang, dan juga karet. Kain yang dibutuhkan dalam seminggu produksi itu adalah 58 meter dengan harga per meter kainnya yaitu 35.000 dengan total harga 2.030.000. Sedangkan busa yang dibutuhkan yaitu 50 meter dengan harga 34.000 dengan jumlah harga yaitu 700.000. 1.700.000. Benang 25 pieces dengan harga 2.500 dengan total harga yaitu 62.500. Yang terakhir yaitu karet dibutuhkan sebanyak 375 cm dengan harga 2.000, total harga 750.000. Selanjutnya yaitu total biaya bahan bakunya yang dibutuhkan oleh Nikita Spray ini selama seminggu yaitu 4.542.500. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Pada Nikita Spray ini dibutuhkan 3 buah proses untuk membuat spray, dimana ada bagian menjahit bantal, menjahit spray, menjahit guling. Pada bagian menjahit bantal terdapat 2 orang pekerjaan dengan gaji per orangnya yaitu 125.000 yang dikalikan 2 yaitu 250.000. Biaya menjahit spray dikerjakan oleh 3 orang dengan gaji per orangnya itu 125.000 dengan hasil 375.000. Yang selanjutnya yaitu biaya menjahit guling dikerjakan sebanyak 2 orang dengan gajinya yaitu 62.500 per gulingnya selama 1 minggu dengan 2 orang yaitu jumlah total gaji yaitu 125.000. Jadi didapatkan biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 850.000. Selanjutnya yaitu biaya overhead. Ada mesin jahit, minyak mesin, jarum jahit, plastik kemasan, dan juga merek. Untuk minyak mesin dibutuhkan 1 liter dengan harga 37.000. Jarum jahit yang dibutuhkan yaitu 2 pak yaitu dengan harga 4.000 dikalikan 2 pak yaitu 8.000. Plastik kemasan dengan harga 10.000 per meternya. Yang dibutuhkan yaitu 38, jadi 38 dikali 10 yaitu 380.000. Selanjutnya merek yang dibutuhkan dalam seminggu produksi yaitu 10 buah dengan harga 5.000 per mereknya. Jadi dapat dijumlahkan bahwasanya merek itu 50.000 per minggunya. Jadi total biaya overhead pabrik yang didapatkan oleh Nikita Spray adalah sebanyak 475.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan oleh Nikita Spray dalam produksinya yaitu sebanyak 5.867.500 dengan hasil produksi sebanyak 25. Jadi harga pokok produksi set spray per set spray yaitu 234.700 dengan pembagian total biaya dengan hasil produksi yaitu total biaya 5.867.500 dan hasil produksi 25. Terdapatlah harga per spraynya yaitu 234.700. Selanjutnya perhitungan harga pokok produksi. Menghitung biaya penyusutan mesin, biaya perolehan dikurang dengan nilai sisa per umur ekonomis. 5 juta rupiah dikurang dengan 500.000 per 8 dengan hasil 562.500. 562.500 per 12 jika dibulatkan menjadi 46.875.
46.875 per 4 dengan hasil 11.718,75 jika dibulatkan menjadi 12.000. Menghitung HPP atau set spray. Harga pokok produksi per produk jadi 6.073.500 per 25 jika dibulatkan dengan hasil 242.940. Biaya produksi, harga pokok produksi, dan selisih. Total harga pokok produksi dengan harga pokok produksi 5.867.500 dengan metode full costing 6.073.500 dengan selisih 206.500.000. Harga pokok produksi per 1 minggu produksi, harga pokok produksi 234.700 dengan metode full costing 242.940 dengan selisih 8.240. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan strategi pengembangan. Yang pertama yaitu kekuatan atau faktor internal. Ada beberapa poin yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama, memiliki kualitas yang bagus dan menarik. Yang kedua, kualitas tenaga kerja yang bagus. Yang ketiga, konsisten menjaga kualitas barang dan produk. Dan selanjutnya, mengerjakan pemesanan yang cepat. Yang kedua yaitu kelemahan atau faktor internal. Faktor internalnya ada beberapa poin di sini, yaitu yang pertama, akses lokasi kurang mudah dijangkau. Kedua, kurangnya perkembangan teknologi. Yang ketiga, tidak memiliki strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya yaitu peluang atau faktor eksternal. Peluangnya di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan internet. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu ancaman atau faktor eksternal. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, adanya pesaing dari bisnis lain. Yang kedua, model produk ditiru pesaing. Yang ketiga yaitu kenaikan biaya bahan baku. Materi berikutnya yaitu market SWOT pada UMKM Nikita Spray. Pada market SWOT UMKM Nikita Spray terdiri atas 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Lalu apa kekuatan dan kelemahan pada UMKM Nikita Spray? Yang pertama dari segi kekuatannya, yaitu memiliki kualitas yang bagus yang menarik. Yang kedua yaitu kualitas tenaga kerja yang bagus. Yang ketiga yaitu konsisten menjaga kualitas barang dan produk. Yang keempat yaitu pengerjaan dalam pemesanan yang tepat. Lalu apa kelemahannya? Yang pertama, akses lokasi kurang mudah dijangkau. Yang kedua yaitu kurangnya perkembangan teknologi. Yang ketiga yaitu tidak memiliki strategi pemasaran yang efektif. Lalu apa peluang dari pada usaha Nikita Spray? Yang pertama itu pengembangan teknologi informasi internet. Yang kedua yaitu pemberian lapangan pekerjaan masyarakat ke sekitar. Lalu apa strategi SO dan WO-nya? Yang khusus strategi SO-nya yaitu memanfaatkan kualitas produk yang bagus dan menarik serta menjaga kualitas tenaga kerja yang baik. Lalu yang kedua itu membangun kehadiran online yang kuat. Yang ketiga itu menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengerjaan yang dalam pangsa pasar. Lalu apa strategi WO-nya? Yang pertama itu memperbaiki akses lokasi yang kurang mudah dijangkau dengan memanfaatkan peluang perkembangan teknologi informasi internet. Yang kedua yaitu mengembangkan platform online untuk memudahkan pelanggan mengakses produk dalam layanan. Lalu apa ancaman dari UMKM Nikita Spray tersebut? Yang pertama, adanya pesaing dari bisnis lain. Yang kedua itu model produk mudah ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, kenaikan biaya dalam bahan baku. Yang kedua itu apa strateginya harus digunakan untuk menghadapi ancaman dalam usaha pada Nikita Spray tersebut. Yang kedua itu yang pertama itu strategi ST-nya, memanfaatkan kualitas produk dan pelayanan kerja yang bagus untuk menghadapi
ancaman dari pesaing bisnis lain. Yang kedua itu fokus pada diferensiasi produk dan layanan untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Lalu apa strategi yang harus didengarkan? Yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produk untuk menahan dampak kenaikan biaya bahan baku. Yang kedua yaitu menghadapi ancaman model produk yang ditiru pesaing dan memperbaiki kurangnya perkembangan teknologi.